Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Indonesia, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 12 GKP Gresik. Berjumpa kembali dengan saya Anis Sofatun pada mata pelajaran IPA kelas 7. Pada bab ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup pada Kingdom Monera. Nah, apa itu Kingdom Monera? Siapa sajakah anggotanya? Bagaimana ciri dan peran daripada Monera? Yuk kita cermati video berikut ini. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi makhluk hidup. Menggunakan sistem 5 kingdom, maka kita ingat kembali ada kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan yang terakhir ini adalah kingdom Monera. Monera berasal dari bahasa Yunani moneros yang berarti tunggal, sehingga Kingdom Monera tersusun atas makhluk hidup yang uniseluler atau bersel satu. Anak-anak hebat Indonesia, yuk kita mengenal lebih dekat dengan Monera. Ciri-ciri Monera yaitu uniseluler, dia memiliki sel satu. Yang kedua, prokaryotik, selnya tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, dia berkembang biak dengan membelah diri. Dan yang keempat, dia mampu membentuk spora atau endospora sehingga dia mampu hidup pada tempat yang sangat ekstrim. Kingdom Monera memiliki anggota dari 2 kelompok makhluk hidup yang uniseluler berikut ini, yaitu bakteri dan yang kedua cyanobacter atau alga hijau biru. Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Anak-anak, sering kita mendengar bahwa manusia terinfeksi oleh bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri memiliki ciri yang pertama, dia tersusun atas satu sel, yaitu uniseluler. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, 1-5 mikrometer. Bisa kita bayangkan 1 mikrometer itu artinya 1 meter dibagi dengan 1.000.000. Sehingga bakteri tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Dia membutuhkan alat yaitu mikroskop. Terlebih adalah mikroskop elektron. Yang keempat, bakteri bergerak dengan bantuan flagella atau bulu cangkang. Beragam bentuk dari bakteri. Ada yang bentuknya bulat atau kokus, contohnya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan sakit pada telinga. Ada yang bentuknya spiral atau spirilium, contohnya adalah Spirilium voluta. Yang ketiga ada yang bentuknya batang atau basil, dia bentuknya memanjang, contohnya adalah Bacillus subtilis. Jenis-jenis bakteri ada 2, yaitu bakteri yang tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga bakteri ini cenderung dia bersifat sebagai dekomposer atau pengurai sisa organisme. Bakteri ini kita golongkan sebagai bakteri heterotrof.
Contohnya adalah pada bakteri Escherichia coli yang hidup pada usus besar manusia yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa makanan hasil pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah bakteri autotrof. Hebat bukan? Bakteri ini dia mampu membuat makanannya sendiri secara kimiawi sehingga dia tidak bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Salah satunya adalah bakteri Braillera. Nah, anak-anak, tadi kita sudah pelajari salah satu anggota Monera, yaitu bakteri. Selanjutnya, kita bahas bersama terkait dengan cyanobacter atau alga hijau biru. Siapakah alga hijau biru itu? Ternyata hewan uniseluler ini dia memiliki kemampuan untuk berfotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan makanan. Yang kedua, meskipun tubuhnya dia uniseluler, tetapi dia mampu berkoloni atau membentuk hidup secara bersama-sama sehingga dia seolah-olah bersel banyak. Yang ketiga, dia tidak mampu bergerak secara bebas. Yang keempat, habitatnya ada di berbagai tempat, yaitu di air tawar, air laut, tempat yang lembab, dan batu-batuan. 5. Cyanobacter sama halnya dengan bakteri, dia tergolong makhluk hidup yang prokaryotik di mana selnya tidak memiliki membran inti. Tapi cyanobacter ini mempunyai pigmen warna sehingga dia memiliki keragaman dan memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia. Inilah macam-macam alga hijau biru, yaitu Chrococcus, Glaucopsa, Oscillatory, Polypotrik, Merismopedia, dan Pleurothrisia. Meskipun dia sangat kecil, ternyata cyanobacter memiliki peranan yang besar. Contoh Chrococcus, dia berperan sebagai penyedia oksigen di perairan. Anabaena azoa, dia mampu bersimbiosis dengan akar tanaman yang berperan dalam menyuburkan tanaman. Glaucopsa ini dia sebagai pengikat nitrogen bebas di atmosfer. Dan yang keempat, Pleurothrisia, dia adalah sebagai berperan dalam fiksasi nitrogen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya, salah satunya adalah tanaman dan manusia. Nah, telah kita pelajari dan mengenal lebih dekat tentang Kingdom Monera. Terus semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.